Dari sekalian, apa kabar hari ini? Semoga baik dan sehat semuanya. Perkenalkan nama saya Emiliana Ratna SAG. Saya mahasiswi PPG Universitas Santo Carlos Maroke. Pada saat ini saya ingin membawakan video praktek pembelajaran dan juga materi adalah tentang keluhuran martabat manusia. Sebelum kita mulai pelajaran sebagai umat beriman, kita awali dengan doa. Mari kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Cinta, pada saat ini kami akan mulai tugas kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah apa yang boleh kami kerjakan pada saat ini. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekalian, pada saat ini kita lanjutkan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mendengar cerita tentang gara-gara seketul roti, siswa dapat mengambil hikmahnya. Tujuan yang kedua, setelah mendengar cerita, siswa dapat menjelaskan tentang contoh-contoh sikap merendahkan martabat luhur terhadap sesama. Yang ketiga, setelah membaca kitab suci, khususnya Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10, siswa dapat memahami apa yang dilakukan oleh Yesus. Tujuan yang keempat, setelah menjawab pertanyaan, peserta didik dapat menyimpulkan bahwa Yesus selalu membela orang-orang yang benar. Dan tujuan pembelajaran yang kelima, setelah membaca kitab suci, peserta didik dapat mempraktikkan tentang perbuatan-perbuatan menghargai orang lain atau menghargai orang-orang lemah. Ya, adik-adik sekalian, sekarang saya akan menceritakan sebuah kisah tentang gara-gara seketul roti. Dikisahkan sebagai berikut. Ya, di dalam satu rumah ada satu orang pembantu rumah tangga. Dan pada satu hari, anak dari tuan rumah ini, anak laki-lakinya, dia mau makan roti. Dan kenyataannya roti ini simpan di dalam lemari. Dia lihat roti di dalam lemari ini tidak ada. Dan dia sudah menduga bahwa yang makan roti itu adalah pembantu rumah tangga. Ya, dia panggil pembantu rumah tangga. Apakah kamu yang makan roti di dalam lemari? Ya, pembantu rumah tangga katakan tidak. Ya, karena anak dari tuan rumah ini dalam keadaan emosi, dia lapor kepada orang tuanya, kepada ibunya. Ya, dia kasih tahu bahwa roti yang ada di dalam lemari itu dimakan oleh pembantu rumah tangga. Ya, mendengar informasi seperti itu, ya mamanya ini tambah emosi, tambah galak dia. Ya, dia langsung panggil pembantu rumah tangga, bawa ke dapur. Dan sampai di dapur mereka pukul, ya, kemudian tarik, ya, karena pembantu rumah tangga sudah tidak bertahan lagi, ya, putuslah nyawa dari pembantu rumah tangga ini. Ya, karena ini tuan rumah dengan anak laki-laki dan merasa takut, ya, mereka menguburkan pembantu rumah tangga yang sudah tidak bernyawa ini di belakang dapur, ya, dan mereka menimbuni tanah seadanya karena mereka sudah dalam keadaan panik. Ya. Karena mereka dalam keadaan panik, mereka panggil lagi sopir mereka punya. Sopir ini datang, dan tuan rumah tadi menceritakan hal itu. Apa yang dibuat oleh sopir ini? Ya, sopir ini dengan tenang, ya, dia tidak tanpa komentar lagi, dia melaporkan hal itu kepada pihak polisi atau pihak keamanan. Dan langsung pihak polisi mengambil tuan rumah, ya, mengambil tuan rumah dan anaknya, masukkan ke dalam penjara. Dan sang sopir, ya, dia aman dirinya karena dia yang melaporkan peristiwa itu kepada tuan rumah, dan dia yang melaporkan peristiwa itu kepada tuan rumah. Adik-adik sekalian, pada saat ini kita lanjut dengan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas, bab 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika sampai tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun
dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Kita suci tadi Injil Lukas 19 ayat 1-10. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bacaan tadi mengisahkan tentang siapa? Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Sakeus ketika dia ingin melihat Yesus? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap Sakeus? Dan yang keempat, apa makna bacaan kitab suci, khususnya Injil Lukas 19 ayat 1-10 untuk adik-adik sekalian? Ya, adik-adik sekalian, pada saat ini juga saya akan menyimpulkan materi yang barusan kita baca. Di dalam kitab suci tadi membicarakan bahwa Yesus menghargai orang-orang kecil, menghargai orang-orang yang berbuat dosa, menghargai orang-orang yang kurang dipandang beruntung dalam masyarakat. Dan pada pemahaman yang berikutnya, bahwa Sakeus ini menyadari diri dia orang yang berdosa, kurang dihargai oleh masyarakat sekitarnya, dan karena dia menyadari diri, dia kembali bertobat. Dia bertobat, dia katakan, seandainya saya sudah melakukan hal-hal yang tidak benar, merampas harta milik orang, saya akan kembalikannya 4 kali lipat. Ya, ini menandakan bahwa betapa bertobatnya Sakeus. Ya, sehingga materi ini mau mengajar kita, ya, walaupun kita bersalah, tetapi kita bertobat, dan itu sebagai tanda membela diri kita dan juga menghargai martabat orang lain. Sekalian, sebagai akhir pertemuan kita pada hari ini, ada tugas dari 5 nomor, dan tugas yang 5 nomor ini sebentar saya kirim lewat WA Group, dan adik-adik juga nanti kembalikan kepada saya lewat WA Group, dan hasil penilaiannya juga saya akan kembalikan ke dalam lewat WA Group. Kita, sebagai penutupan materi kita pada hari ini, ya mari kita tutup dengan berdoa. Atas nama Bapa, Putra, adik-adik sekalian, pada saat ini kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Cinta, pada akhir pertemuan ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas waktu dan kesempatan sehingga kami bisa membahas materi ini dengan baik adanya. Berkatilah seluruh pekerjaan kami pada hari ini, agar kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan pekerjaan yang kami lakukan. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.